Shalom Rehoboth Church, shalom. Boleh berikan salam kiri kanan dengan senyum termanis. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan kita. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan kita. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Hati yang girang, hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan Dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Rehoboth Church katakan lebih sungguh. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan Amin. daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang. Rehoboth Church katakan lebih lagi. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan kita. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik.
nama Yesus, nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Dosen yang datang, umat Allah bersuka Cita memuji sembah Tuhan, puji sorak haleluya. Penting gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyian, semua alat musik, iringan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Petik dan gambus, petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Kamu mau bermasmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus, nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Petik dan gambus, petik dan gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Nyanyikan nyanyian baru, Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. nyata terbukti kasih Setianya, biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. nyanyikan nyanyian baru, Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. mari bersorak-sorak, Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. mari Rebotes kita nyanyikan dari awal. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih, nyata terbukti kasih Setianya, biar semua yang bernafas memuji
Sekali lagi Rebocas katakan lebih bersuka cita lagi. Hanya Mari bersorak-soraklah. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-sorak. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Tuhanku Yesus Termulia Tuhanku yang tercinta. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati kau puja. Segenap hati kau kupuja. Segenap hati kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi tak seindah dirimu. Terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia turun di hadapanmu. Hanya kau Yesus harta abadi. Sungguh kau Yesus permataku. Indah pelangi tak seindah dirimu. Terang matahari tak seterang cahayamu. Kilau dunia turun di hadapanmu. Hanya kau Yesus harta abadi. Sungguh kau Yesus permataku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati kau puja. segenap hati kau kupuja. Segenap hati kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi tak seindah dirimu. Terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia turun di hadapanmu. Hanya kau Yesus harta abadi. Sungguh kau Yesus permata. Rebocas katakan indah pelangi. Indah pelangi tak seindah dirimu. Terang mentari tak seterang cahayamu.
Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Nah, sorak-sorak untuk Tuhan kita, haleluya. Ayo persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar ada tim RCT, kami persilakan. Greeting for everyone at Rehoboth Church. These are the following information of activities for a week. Stay tuned. Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berjanji untuk mencintai-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk terus setia kepadamu Tuhan. Mari katakan sekalipun daging tulang hati habis lenyap, namun ku tetap, ku percaya padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, menegakku selalu. Jiwaku memuji-Mu, agungkan pribadi-Mu, sangat ku cinta Kau selamanya. Ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, menegakku teguh, menegakku selalu. Jiwaku memuji-Mu, agungkan pribadi-Mu, sangat ku cinta Kau selamanya. Ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, menegakku selalu. Jiwaku memuji. Thank you for listening. God bless. Pribadimu sangat ku cinta. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berjuang untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Kami mematikan daging kami untuk Engkau saja. Engkau sungguh lebih dari segalanya Bapa. Dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Mari Reboat serapi lagu ini. Katakan dengan sungguh hatimu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu
bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan Serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Kami menyenangkan-Mu saja Bapa. dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi Sampai selamanya. Mari kita ulangi dari awal. Mari kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sembah Tuhan kita, kita pujikan Dia. lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, Dari waktu ke waktu, Dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. dengan tekun berlomba, dengan tekun berlomba, memandang anak domba, menabur Bagian dalam kekudusan. tekadku mengenakan Serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Rebotas katakan menyenangkan-Mu. Yes Bapak, ini rindu kami. Kami menyenangkan hati-Mu saja Bapak. Dengan segenap hidup kami. perkara menyenangkan, Resapi lagu ini Bapak Ibu. menyenangkan, Berjuanglah. sejak di bumi sampai Katakan lebih selembut hati. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, Kami berjuang menyenangkan-Mu saja. dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. menyenangkan-Mu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya.
Yahweh. Elohim Yahweh yang Maha Esa. Biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah Elohim Yahweh Maha mulia. Elohim Yahweh yang Maha Esa. Biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah Elohim Yahweh mulia. Katakan saudaraku, Elohim Yahweh yang Maha Esa. yang Maha Esa. Semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kau ada di tempat ini, kami tahu Bapa. Lawat setiap kami. Dan kami sungguh menghormati kehadiran-Mu, menghargai kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, setiap telinga yang mendengar kebenaran ini. Kami boleh diubahkan dengan kebenaran ini. Dan goal hidup kami semakin mencintai Bapa, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami benar-benar maksimal di pemandangan Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan. Hanya ke dalam tangan pribadi putra-Mu kami serahkan ibadah malam hari ini. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau ajak kita belajar di dalam Roma 5 ayat 20. Coba ditampilin. Roma 5 ayat 20. Roma 5, bukan Roma 7, saudaraku. Roma 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. 20, Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kita baca lagi ya, sekali lagi ya. Bapak Ibu bisa ikuti saya yuk. 1, 2, 3. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bingung gak? Ini gimana sih Tuhan, kayaknya kok jadi menjebak manusia dengan hukum Taurat supaya pelanggaran manusia semakin banyak. Ketika saya membaca perikop ini, saudaraku,
Saya mencoba latar belakang dari kitab ini dulu dan saya tarik dari Roma 5 ayat 12 sampai 21 dengan tema Adam dan Kristus itu, perikop itu. Kalau lihat begini saudaraku, masa si Allah yang kita sembah itu sengaja bertindak demikian rupa supaya dosa manusia itu bertambah? Saya mulai mencari dan ingin lebih dalam mengerti. Bukankah wahyu Allah itu dari awal sejarah penebusan itu tercatat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab menceritakan tentang siapa Allah yang berusaha membawa ciptaannya kembali kepada dirinya. Ciptaannya yang sudah hilang, ciptaannya yang sudah sesat untuk kembali kepada dirinya. Tetapi perikop ini, ayat ini berkata seakan-akan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Maka untuk memahami kalimat Paulus ini dengan benar, kita harus jeli saudaraku supaya kita mengerti tujuan dari hukum Taurat itu. Amin saudaraku. Tujuan hukum Taurat itu kita harus tahu dulu. Dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21 tentang Adam dan Kristus itu ceritanya ya. Itu sebetulnya menggambarkan apa sih perikop itu? Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, tetapi saya mau jelaskan. Jadi perikop ini berbicara tentang Adam dan Kristus. Di sisi Adam, kita harus melihat bahwa ada konsekuensi dosa manusia yang akan diwariskan kepada turun-temurunnya yang akan menghancurkan manusia itu. Dan dari sisi Kristus ada keagungan pemberian keselamatan melalui pribadi Yesus itu di dalam dia. Supaya manusia bisa diselamatkan. Jadi dosa itu kalau dari ayat 12 ya saudaraku, nggak usah dibaca nggak apa-apa. Tapi tampilin nggak apa-apa, 5 ayat 12. Dosa memasuki hidup manusia itu melalui keputusan seorang pribadi yang bernama Adam dan Hawa. Untuk menolak tujuan Allah. Dan dosa itu kemudian menjalar melalui ketidaktaatan manusia dari zaman ke zaman terus menerus dan itu membelenggu manusia. Ayat 12 tampilin. Lah setelah menyatakan ini ya. Oke enggak apa-apa udah begini aja. Loh udah. 12, 13, 14 tampilin enggak apa-apa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh siapa? Satu orang, Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, saudaraku. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kemudian saya mencari lagi ayat 13. Setelah menyatakan ini, Paulus segera menyadari bahwa walaupun dosa itu sudah ada sejak awal, hukum Taurat baru diberikan. 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Anda sampai sini mengikuti saya enggak? Oke. Ini persoalannya begini saudaraku. Meskipun manusia di zaman Adam kemudian jalan ke zaman Nuh, jalan lagi ke zaman Musa. Di sini baru ada Dekalog. Ini bukan kuburan ya, ini Dekalog saudaraku. 10 perintah Allah. Ini bukan kuburan ya. Oh ya, warna hitam ya biar lebih jelas. Oke. Ini Dekalog. Ini jalan terus sampai PB. Zaman Yesus. Oke, saudaraku, meskipun manusia dari zaman Adam sampai ke zaman Nuh, kemudian zaman Musa, itu tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas sesuatu yang belum ada. Tetapi mereka adalah bagian dari kelompok yang yang mendapatkan warisan dosa turunan itu. Dan mereka tidak bisa lepas dari hal itu. Itu yang jadi problem di sini.
Maka Roma 5 ayat 14 dikatakan, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama. Seperti yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi begini saudaraku, saya mau katakan begini. Dari zaman Adam, ketika Adam jatuh di dalam dosa, ini maut sudah masuk di dalam hidup manusia. Mereka hidup tanpa aturan. Dekalog, hukum Taurat itu adalah aturan. Aturan hidup sebetulnya. Atau boleh saya katakan pagar. Pagar kehidupan. Dulu manusia melakukan apapun yang dia lakukan dan dia tidak tahu itu salah atau tidak salah. Tetapi dia lakukan. Sampai di satu titik itu menyedihkan perasaan Allah. Di zaman Nuh didatangkan air bah. Air bah menghabiskan manusia di bumi ini. Tetapi setelah itu manusia tetap berbuat dosa di sepanjang perjalanan zaman ini. Dan tahukah saudaraku, semua mereka ini berada di dalam satu, yaitu maut. Oke, sampai di sini Anda bisa mengikuti saya? Amin saudaraku. Kalau nggak mudah kita ulang lagi. Ya. Berarti begini saudaraku, di dalam pernyataan Paulus, kita harus tahu dulu apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat adalah aturan hidup, pagar hidup untuk orang di zaman itu. Karena iblis itu begitu lihainya, dia menyemburkan dosa itu, dan dosa itu terus disebarkan oleh semua manusia, dari turun-temurun, sampai bisa dikatakan begini, dosa apalagi yang lebih besar daripada dosa yang memisahkan seluruh ciptaan dari sang penciptanya. Maka boleh dikatakan begini, manusia-manusia di zaman ini tidak ada yang bisa mengenyam keselamatan. Maka diberilah aturan hidup, diberilah yang namanya hukum Taurat. Dengan adanya hukum Taurat, orang tahu, oh ternyata selama ini yang dia lakukan itu salah. Amin saudaraku. Dia baru tahu, loh ternyata salah aku melakukan itu. Contoh, kalau dulu nggak ada hukum, pakai helm salah. Kalau sekarang kan pakai helm ditilang. Kalau nggak pakai helm ditilang. Kalau zaman dulu sebelum kita tahu ada aturan nggak pakai helm ditilang, kita nggak pakai helm nggak merasa bersalah. Setelah ada aturan itu kita baru tahu ternyata salah. Setelah ada aturan pun kita masih salah seringkali tidak pakai helm. Amin. Berarti gambarannya begini saudaraku. Hukum Taurat itu adalah pagar untuk menuntun kau dan saya masuk di dalam apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau manusia memberontak dari hukum Taurat, maka dia seorang pemberontak di mata Allah di zaman itu. Maka dari hukum Taurat ini saudaraku, coba 5 ayat 20 tampilin. Dikatakan begini, hukum Taurat ditambahkan. Kalimat hukum Taurat ditambahkan di dalam Roma 5 ayat 20 itu, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk menyatakan bahwa ini standarku nak di zaman itu. Kamu mau hidup berkenan di mataku, standarnya kamu lakuin hukum Taurat. Itu standarku. Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu memberontak kepadaku. Tapi tujuan hukum ini bukan untuk menyelamatkan manusia. Amin saudaraku. Hukum ini tidak bisa menyelamatkan manusia. Melainkan untuk menunjukkan betapa berdosanya manusia. Semakin ada hukum, dekalog ini, manusia semakin lihat, wah aku banyak salahnya di sini. Semakin dia tahu, loh ternyata aku banyak melesetnya. Nih ya, 20 aja. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Jadi begini, ketika hukum Taurat itu hadir, dosa jadi gamblang.
dosa jadi lebih jelas. Dengan ada aturan, dia lebih jelas. Maka manusia semakin menyadari bahwa ternyata sulit ya untuk melakukan 10 hukum Allah ini aja aku nggak mampu. Halo Bapak Ibu, mengikuti sampai di sini? Aturan ini digamblangkan, hukum Taurat ditambahkan sama manusia di zaman itu bangsa Israel. Nih, ku kasih hukum Taurat. Ternyata aku nggak bisa. Manusia mulai mengerti bahwa dia gagal di setiap langkahnya. Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Artinya apa saudaraku? Maksudnya bukan bahwa Allah ingin manusia itu semakin berdosa, bukan. Tetapi hukum Taurat ini membuat manusia sadar bahwa keberdosaan mereka itu gawat kondisinya. Pelanggaran mereka itu menjadi bertambah dalam arti begini. Dosa yang sebelum mungkinnya belum disadari dulu, kini mulai terungkap. Ternyata aku seorang pemberontak di mata Allah. Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan terus, saudaraku. Itu makanya dikatakan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Orang mulai, ternyata dulu aku begini, gak apa-apa. Sekarang begini masalah. Terus berjalannya waktu, aku salah lagi. Berjalan lagi, aku salah lagi. Ternyata banyak sekali pelanggaran di dalam hidupku. Di mana dosa bertambah banyak. Ketika dosa terlihat semakin banyak, saudaraku, karena hukum Taurat, manusia semakin merasa apa? Tidak berdaya. Waduh, kelihatannya berat ya untuk bisa mencapai kesempurnaan di mata Allah. Manusia mulai merasa, dia mulai menyadari bahwa betapa jauhnya mereka dari Allah. Semakin gap ini saudaraku, Allah dan manusia yang dulunya satu bagian, dekat begitu luar biasa, terbelah sudah jauh. Semakin ada hukum itu, hukum Taurat itu, semakin memperlebar gap ini. Dan semakin membuat manusia merasa, aku tidak berdaya untuk menemukan Tuhan. Untuk bersama dengan Tuhan. Ternyata aku masih banyak salah, banyak kurang, banyak ini, banyak itu. Manusia semakin frustasi, saudaraku. Dosa bertambah banyak. Dosa semakin banyak. Ketika saya merenungkan ini, benar ya, berat. Hal ini sebetulnya dengan pemahaman manusia semakin tahu gapnya dengan Allah semakin dalam. Ini mempersiapkan jalan bagi kasih karunia Allah sebetulnya. Karena manusia sadar akan kebutuhan mereka akan juru selamat. Katakan amin saudaraku. Dia tahu, dia tidak akan pernah bisa begini. Lelah saudaraku. Maka manusia mulai, aku butuh seorang juru selamat. Nah, ketika dosa tambah banyak, manusia semakin jahat. Ngeri loh saudaraku, zaman PL itu kejahatan-kejahatan yang ada hari ini itu sudah ada. Sodom Gomora itu sudah menunjukkan betapa jahatnya dunia. Mengerikan. Nanti kapan ya kita ada bedah PL, banyak saudara. Kejahatan-kejahatan itu sudah dilakukan manusia purba dulu. Bahkan kalau kita lihat di cerita Sodom Gomora itu. Ketika dua malaikat itu hadir. Menyerupai seorang yang rupawan. Ingat cerita itu? Mampir ke rumah Lot. Itu warga di sekitar ingin menyetubuhi dua tamu itu. Sampai Lot berkata, ku berikan anak gadisku. Nggak, aku maunya itu. Seorang pria yang rupawan. Sodom. Makanya ada sodomi itu kan. Sodom.
Berikan mereka. Ku berikan anakku. Nggak mau. Coba itu zaman itu saudaraku. Kejahatan sudah semakin banyak. Tambah jahat kehidupan. Maka di kalimat selanjutnya. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tahu nggak saudaraku? Allah menjawab dosa manusia dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Melalui Yesus Kristus. Bapa tahu dengan kemampuan manusia untuk melakukan hukum itu, tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Dia. Tidak ada. Tapi ayat ini digunakan hyper grace. Tahu hyper grace saudaraku? Berarti itu kalau tidak ditafsir benar. Semakin dosa bertambah banyak, kasih karunia berlimpah. Berarti kita buat jahat terus, berlimpah terus. Itu hyper grace ajarannya, ada. Tapi kita tidak di titik itu. Kita harus menyadari bahwa di sini celah di mana Bapa mengerti. Rohmu harus kembali kepadaku, anak-anakku. Allah menjawab dosa manusia itu dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa melalui putra tunggalnya. Tuhan kita yang mulia, Yesus Kristus itu. Kasih karunia Allah tidak hanya cukup untuk menutupi dosa, tetapi juga melimpah, saudara. Kasih karunia Allah itu tidak hanya menutupi dosamu dan dosaku, tetapi berlimpah-limpah. Dia memberi kita kesempatan demi kesempatan. Terlalu besar untuk Dia mengampuni dirimu dan diriku. Terus setiap saat, setiap waktu. Tetapi ingat saudaraku, kita hidup di zaman kasih karunia. Oke, tetapi semua ada batasnya. Amin. Maka ketika kita masih ada kesempatan hari ini untuk kita bisa memiliki pengampunan demi pengampunan, kesempatan demi kesempatan untuk kita hidup, jangan buang waktu itu. Loh pastor, tetapi bukankah keselamatan itu bukan usaha kita? Ya betul. Itu usaha Allah untuk menyelamatkan kau dan saya. Tetapi manusia yang benar, yang mengerti bahwa Allah itu sudah mengusahakan dari ide sang pencipta itu, mengusahakan rohmu kembali kepada Dia, seharusnya manusia merespon. Kemarin minggu saya sudah bahas ini. Bagaimana engkau merespon kasih karunia itu. Sehingga kedua belah pihak antara Allah dan manusia menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam Roma 5 ayat 20 ini menegaskan hal yang sangat jelas, yaitu hukum Taurat untuk membawa seorang manusia sadar bahwa dia hidup di dalam dosa. Hukum Taurat membawa manusia untuk melihat keberadaan dirinya yang penuh dengan keberdosaan itu. Maka dia tahu bahwa aku membutuhkan kasih karunia Allah. Kenapa malam ini saya sampaikan ini? Supaya engkau menghargai waktu yang ada. Kita mendapatkan kasih karunia Allah. Di zaman itu, di zaman perjanjian lama, mereka tidak mendapatkan. Kita mendapatkan, saudaraku. Tetapi karena kita mendapatkan kasih karunia itu, seringkali kita tidak sungguh-sungguh untuk memanfaatkan setiap waktu yang ada. Untuk kita bisa benar-benar, aku meresponi semua itu dengan baik. Dosa ini tidak berhenti loh, sampai hari ini tambah jahat, saudaraku. Maka sadarlah bahwa dirimu dan diriku hidup di zaman yang tidak mudah. Maka dalam Roma 5 ayat 20 ini, kita disadarkan juga bahwa ada kebesaran kasih karunia Allah. Meskipun dosa manusia semakin besar, semakin menjalar, tapi kasih karunia Allah jauh lebih besar. Ini memberikan pengharapan kepada siapapun yang mau bertobat, yang mau percaya, yang mau meletakkan imannya kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pribadi yang sulung untuk kita bisa sampai kepada Bapa.
Karena manusia hari ini sama dengan manusia di zaman PL. Mereka sesat dengan keberdosaan mereka dan mereka pasrah dengan hidup mereka. Saya kasih tahu, kau mendapatkan voucher keselamatan itu, gunakan itu baik-baik. Kesempatan yang tidak dimiliki oleh manusia di zaman perjanjian lama. Kau punya itu. Maka jangan putus asa di dalam dosamu. Jangan remuk karena dosamu. Karena Allah sanggup kasih karunia-Nya melimpah. Hari ini mesti melimpah terus. Aku jatuh Tuhan, bangkit nak, aku bantu dengan Roh Kudus. Ayo nak, bangkit, jalan lagi. Terus. Tapi ada momen di mana kasih karunia itu stop. Mumpung kita masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Contoh saudaraku, orang yang mendapatkan kasih karunia itu seringkali seenaknya. Maka saya selalu berkata, Anda datang beribadah kau cari apa? Harus jelas, oh aku tahu, aku tidak mencari apapun selain pribadi Tuhan supaya aku bisa memberikan hidupku setiap hari, setiap saat. Di momen ibadah pun aku memberi hidupku, memberi puji-pujianku, mulutku ini untuk Tuhan, hatiku untuk Tuhan, pikiranku untuk Tuhan. Kenapa? Karena aku tahu ini aku hidup di dalam kesempatan yang luar biasa. Bangsa-bangsa mencari momen ini, tetapi kita menyia-nyiakannya. Negara kita negara yang luar biasa saudaraku, kita bebas masih beribadah. Maka pada malam hari ini saya mau mengajak kepada kita semua. Dengar baik-baik saudaraku. Sepanjang perjalanan perjanjian lama, dalam penafsiran guru-guru agama Yahudi tentang hukum Taurat kepada Israel itu jelas hukum Taurat itu diberi sebagai pemberian Allah. Coba kalau hari ini kita tidak punya kasih karunia, kita hanya mengerjakan hukum Taurat. Anda yakin gak Anda lolos hari ini? Enggak saudaraku. Hidup dengan hukum. Hari ini engkau dan saya jangan dipikir, oh pastor berarti kita lebih enteng dong. Oke, saya mau jelaskan lagi. Di zaman itu hukum Taurat. Pribadi Tuhan Yesus hadir ke bumi ini untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan meniadakan hukum Taurat. Tetapi manusia tidak bisa menggenapi ini dengan fulfill dengan baik. Maka ada kemuliaan melalui pribadi Tuhan Yesus. Maka sekarang di dalam kasih karunia, di dalam PB ini, hukummu bukan ini, tapi hukumnya adalah Tuhan itu sendiri. Maka benar apa yang dikatakan, kalau engkau tidak seperti, kau tidak selamat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah moral umum. Amin saudaraku. Bagaimana engkau tidak berzinah, bagaimana engkau tidak mencuri, bagaimana. Ini pun saya kira hukum ini diajarkan oleh agama-agama yang lain. Tetapi engkau dan saya satu stage jauh di atas itu, yaitu hukum kita adalah Tuhan itu sendiri. Tambah berat. Maka bisa dikatakan seperti murid-muridnya berkata, guru kalau begitu siapa yang bisa selamat? Maka hari ini saudaraku, dengan adanya hukum Taurat ini, masih ada sampai hari ini. Hukum ini, moral umum ini, kau bisa melihat dari 10 hukum itu. Keberdosaan kita masih ada seringkali, betul? Betul saudaraku? Lalu bagaimana kalau Tuhan menuntutnya, hukumnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri? Tambah berat gak? Tapi Kristen hari ini santai. Tambah berat. Maka kalau Anda sudah lihat begini, Anda bisa cek and recheck dirimu sendiri. Adakah keselamatan sudah di tanganku atau belum? Tetapi bersyukur saat ini masih berlimpah terus kasih karunia. Masih punya chance, masih punya kesempatan. Maka Paulus pernah berkata dalam Roma 7 ayat 10 dikatakan begini. Sebaliknya aku mati
Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Paulus sadar ternyata Taurat yang membawa aku hidup ternyata membawa aku kepada kematian. Kenapa? Karena dia tahu manusianya tidak bisa menggenapi fulfill hukum Taurat itu sempurna. Paulus frustasi di situ, saudaraku. Karena manusia yang mengabaikan hukum Taurat itu pasti hancur hidupnya di zaman itu. Jadi kalau kita lihat ya saudaraku, dalam Roma 7 ayat 7 sampai 8, Paulus menjelaskan bukti bahwa hukum Taurat itu bukan dosa. Dikatakan begini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru karena hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Bukan hukum Taurat yang membawa kita kepada dosa. Hukum Taurat hanya menunjukkan seperti apakah dosa itu. Amin saudaraku. Hukum Taurat menunjukkan bagaimana dosa itu. Hukum Taurat menunjukkan bagaimana dosa itu dinyatakan. Dari hukum Taurat kita mulai tahu pelanggaran kita. Coba ya kita lihat, kita nggak usah ngomong ini dulu. Kita ngomong hukum Taurat 24 jam tadi pagi sampai malam ini. Kalau Anda lihat dari hukum Taurat, Anda sudah melanggar belum? Jangan ngomong itu dulu deh. Ngomong hukum Taurat dulu. Maka hukum Taurat ini menunjukkan, ditaruh di depan mata kita. Kau berdosa nak. Kau salah nak. Waduh ya Tuhan. Aduh. Justru karena hukum Taurat, aku mengenal dosa. Amin saudaraku. Karena hukum Taurat kita mengenal dosa. Aduh ini gagal. Oh ini berhasil, ini gagal. Tahu kita saudaraku. Aduh, saya ketika mengerti ini saudaraku, saya kagum sama Bapa. Ternyata aku punya Allah yang cerdas ya. Kalimat-kalimatnya itu enggak gampang loh saudaraku. Kayak dia datang lihat pohon zaitun enggak berbuah dikutuk. Kan kayaknya, begitu Tuhan apa tuh ini? Betul enggak? Doki tahu ngerti cerita itu enggak tahu? Tahu kan? Kok dikutuk begitu? Ya, kayak tadi ini juga ngomongnya kok, Paulus kok ngomong begitu tuh apa ya maksudnya ya? Paulus itu orang yang pandai saudaraku. Jadi dia bahasa-bahasanya memang dia lebih ke sastra. Dan itu cukup sulit saudaraku. Sebetulnya hukum Taurat itu memberatkan kaum Yahudi loh sebetulnya. Mengganggu zona nyaman mereka. Namun karena kasih karunia yang dinyatakan dalam diri pribadi Tuhan Yesus itu dibagikan secara berlimpah. Dan membuat dalam kelimpahan itu, kasih karunia Allah itu menghapuskan kesalahan yang menjadi bertambah karena hukum Taurat. Adam ya, contoh Adam. Semua dimulai dari Adam. Adam gagal. Di Musa diberi hukum. Gagal lagi manusia. Tapi hebatnya pribadi Tuhan Yesus. Melalui salibnya itu. Mendapatkan selamat. Adam tergelincir dalam dosa. Tidak bisa saudaraku. Musa datang dengan Tauratnya dengan jumlah dosa yang begitu banyak menumpuk. Tambah parah. Manusia semakin fed up dengan Tuhan. Semakin dia berasa jauh sama Tuhan. Bertumpuk. Itu mengerikan loh zaman itu. Tapi syukur. Pribadi Tuhan Yesus menghapus semuanya. Amin saudaraku. Hari ini kalau engkau dan saya memiliki kesempatan untuk kita hidup baik. Memiliki kesempatan untuk hidup benar. Jangan tanggung saudara.
matikan dosamu. Musuh terbesarmu itu adalah dirimu sendiri sebetulnya. Maka kalau Anda bertanya kepada saya, pastor, terus gimana untuk aku bisa memenangkan battle itu? Ikatkan pikiranmu, perasaanmu kepada Kristus. Maka ada kesempatan kau dan saya hidup untuk merespon pribadi Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi engkau dan saya hari ini. Dan itu yang tidak dimiliki oleh manusia di perjanjian lama. Kalau hari ini engkau dan saya memiliki itu, kenapa engkau tidak mau berjuang sungguh-sungguh seperti mereka dulu berjuang setengah mati, tapi mereka tidak menemukan keselamatan itu. Hari ini kita diberi, kalau bisa dikatakan disuapkan. Tinggal Anda buka mulut dan makan dan mengunyah dan menelannya. Kau tidak mau. Dulu orang PL harus mencari itu. Jadilah pribadi grade A itu ya, di mata Allah. Setiap langkah jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, cepat bangun. Kenapa? Sebelum waktumu habis atau kasih karunia yang habis. Tinggal dua pilihan, waktu kita yang habis atau Tuhan Yesus datang ya 2 kali. Dengar baik-baik, jangan simpan sampah. Amin. Ketika kau dizolimi orang, ketika engkau dibedakan atau apapun jadi dalam, saya cuma mau kasih tahu saudara, pengalaman saya. Kalau pikiran, perasaanmu tidak kamu ikat dalam Tuhan, kamu akan kecewa. Tapi kalau kau ikat, enggak. Aku mau benar, aku mau meresponi ini semua. Supaya aku menyenangkan hati Bapakku. Lihat saudaraku, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Amin. Kekristenanmu akan terlihat dari buahnya. Anda mau ngaku jam doamu panjang, kau sungguh-sungguh sama Tuhan, kau mau nyanyi paling kencang di ruangan ini. Semua terbukti dari buahnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu saudaraku. Tetapi satu hal yang mau saya ajak kepada kalian semua. Bertuhanlah sungguh-sungguh sampai engkau, itu nomor 1, kok boom. Orang kalau bertuhan sungguh-sungguh dia biasanya teduh, tenang. Gak sembarangan respon. Dia akan ikuti apa suara Tuhan, dia mintanya gimana, Tuhan maunya gimana. Dia akan pelan jalan, tapi pasti. Itu biasa buahnya kan kelihatan. Sama orang yang tidak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan, beda. Maka pada malam hari ini, kesempatan ini, selesaikan dosamu. Yang tahu kau sendiri dengan Tuhan. Pastor, aku gak nyimpen dosa. Percayalah, ikatan apapun yang ada di dirimu, kau yang tahu. Coba jeli satu persatu. Seperti renungan pagi ini, 2 hari terakhir ini, besok juga sama. Kau hidup di bumi ini bukan hanya untuk dirimu. Maka kau harus merebut dirimu dulu untuk Tuhan. Kalau engkau merebut dirimu untuk Tuhan, biasanya serangannya itu tambah banyak saudaraku, tambah berat. Tetapi semakin tinggi serangannya, semakin levelnya semakin bersyukur, kau semakin baik di hadapan Allah. Kalau levelnya masih yang nyerang-nyerang Anda, belum. Ketika masalah itu sudah mulai counternya besar, sampai Anda alone sendiri, bagus. Itu sehat buat jiwa. Karena kau tidak mau ngandelin siapapun. Kau andelin cuma Tuhan. Tahu nggak saudaraku, kau berjuang di situ, kau akan merebut dirimu untuk Tuhan. Akhirnya apa? Aku sandra diriku untuk Engkau, Allahku. Ketika orang sudah menyandra dirinya, merebut dirinya untuk Allahnya, otomatis dia akan merebut jiwa orang lain. Amin saudaraku. Dia nggak akan setengah-setengah, dia akan berikan yang terbaik. Bagaimana aku bisa melakukan ini dan itu. Berjuang saudaraku. Siapa yang mau meresponi firman Tuhan malam hari ini?
berjuanglah. Amin. Berikan tepuk tangan. Yuk kita bagi berdiri yuk. Tadi lagunya lagu lama-lama Pak Eras ya. Tapi enak, saya senang, itu saya suruh. Oke, kita mau bersyukur, yuk kita nyanyikan. Oh ya, tadi di live TikTok ya. Oke, puji Tuhan. Yuk. WL yuk, maju ke depan yuk. Katakan, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus termulia. Tercinta, tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Katakan, segenap hati kau ku puja. Segenap hati kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu. Katakan saudaraku, Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang matahari, tak seterang cahayamu. Katakan, kilau dunia luruh di hadapanmu. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus, permataku. Kalau nyanyi begini, tapi hatimu masih dunia, nipu loh. Halo, renungan kapan ya? Tadi pagi deh saya ngomong begitu. Kalau nyanyinya, kemarin kalau gak salah. Kalau nyanyimu, ku perlu kau Tuhan. Tapi gak perlu Tuhan sebetulnya. Kamu nipu dirimu. Kamu nipu orang di sampingmu. Kamu nipu Tuhan. Makanya ini lagu ini menakutkan saudaraku. Tuhan Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tenane. Coba ya diresapi setiap kalimatnya. Yuk nyanyi lagi. Tuhanku Yesus, yuk. Tuhanku Yesus termulia. Amin. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Katakan, segenap hati kau ku puja. Segenap hati, segenap hati, ku sembah kau Allahku. Ku sembah, kau panutan hidupku. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Katakan, angkat tanganmu. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Yes Lord. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus, permataku. Lagi katakan, indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus, permataku. Yesus,
kebenaran, saudaraku. Hidupi kebenaran itu, lakukan setiap saat. Karena kalau hari ini engkau hanya mendengar, engkau merenungkan dan engkau tidak melakukannya, maka maut akan tetap berkuasa dalam hidupmu. Loh, ini real, saudaraku. Banyak orang Kristen merasa sudah ke gereja, pelayanan, jadi pendeta, sekolah teologi, punya gelar-gelar teologi, terus Anda merasa sudah memiliki keselamatan. Belum. Kau harus menghidupkan kebenaran itu, menggelar hari hidupmu dengan kebenaran itu. Buahnya harus ada, buahnya harus manis. Maka tadi saya sempat ngomong sama beberapa orang, saya ngomong begini, kalau engkau baru berlatih, mengasihi orang, membagi hidupmu sama orang, oke, gambarannya Yesus, yes, tetapi pandang dia, dan berikan porsimu sampai di limit. Tahu nggak saudaraku? Limit itu, oke, Yesus di sini, kita masih di sini. Oke, lakukan sampai di sini dulu. Sampai di tangga ini naik, nyampe. Ketika kau lakukan kebaikan sama orang di level ini, ketika orang itu mengecewakan dirimu, kau tidak sakit hati. Amin. Sampai ini dulu. Jangan lebih. Kalau lebih sakit, kau dosa. Sampai di level ini kau tidak merasa sakit ketika orang mengkhianatimu setelah kau berbuat baik kepada dia. Good. Berjuang naik lagi. Sampai seperti Yesus itu terjadi. Caranya gimana? Pandang Yesus, lakukan kebenaran, hidup suci, terus pikiran perasaan cantolin ke Tuhan terus. Cantolin ke Tuhan terus. Naik, naik. Gembalamu juga berjuang, saudaraku. Gak bisa bim salah bim langsung seperti Yesus, gak bisa. Saya gak ngomong saya sempurna, enggak. Saya gak mau munafik. Saya sedang berjuang juga. Level pengampunan juga sama. Sampai di titik mana? Sudah cukup di situ. Oke, jalan lagi, berjuang lagi, naik. Pastor, tapi aku gak bisa langkah besar, langkah kecil, gak apa-apa. Tapi kau naik, progres. Metamorfosis. Karena kebenaran kalau kau hanya makan, membusuk. Kau simpan di kulkas, kau simpan di kulkasmu. Kau simpan di kulkasmu, rusak, saudaraku. Aplikasikan. Maka kau dan saya harus memilih. Kau mau terus dikungkung dalam dosa atau kau mau bebas dari dosa itu. Yang membebaskan dari dosa, kebenaran itu. Amin. Lebih apa? Sungguh. Senggol kiri kanannya, lebih sungguh-sungguh. Sebelum Tuhan Yesus datang, sungguh-sungguhlah. Hidupi kebenaran. Ngomong, uripi kebenaran. Ojo dolan terus. Ojo dunyo terus. Ojo duit terus. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita satukan hati. Besok hari Minggu datang. Oh, Jumat besok usin. Datang semuanya. Kaum prianya jarang lihat tuh sekarang usin. Kenapa ya? Besok Minggu cari yang rata teko toh. Ayo dirangkul besok Minggu ya. Amin. Ya, gitu ya. Aduh, wis lah. Seneng loh saya kumpul sama kalian. Anda diberkati Tuhan? Yuk kita satukan hati, kita mau masuk dalam doa. Bapa, terima kasih ya. I love you. Aku menghormatimu. Aku berterima kasih untuk kebenaran ini. Terima kasih untuk limpah kasih karuniamu atas kami manusia. Bodohnya kami tidak menghargai kasih karunia itu seringkali. Kami menyepelekannya, kami membuangnya seakan-akan. Ampuni kami Bapa. Kami akan berjuang menghidupkan kebenaran. Mematikan setiap saat dosa-dosa yang terus menghalangi kami. Kami berjuang Bapa. Tapi kami tidak bisa sendiri, kami butuh Roh Kudus-Mu. Untuk membawa kami semakin hari semakin mengerti bahwa apa yang menjadi kehendak-Mu atau tidak. Apa yang mendukakan hatimu, mana yang menyenangkan hatimu. Biar jemaat dan hamba-Mu dan semua para pelayan Tuhan tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya. Izinkan kami berjuang bersama Roh-Mu, Roh Kudus itu. Dan biar kami merajut senyum-Mu terus ya Bapa. Sampai Engkau bisa berkata, terima kasih nak.
Kau memperhatikan perasaanku. Biar kami berjuang Bapa, dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada malam hari ini. Apapun kondisi mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Bawa mereka semakin dewasa, semakin melihat segala hal kerumitan hidup itu adalah vitamin hidup. Semakin rumit, semakin terbang tinggi. Semakin sulit hidupnya, semakin terbang tinggi. Bahwa kami semua tidak di zona nyaman Tuhan. Biarlah gejolak-gejolak hidup itu mewarnai keintiman kami dengan Kau. Sehingga suatu saat nanti kami bisa bertemu dengan Kau. Dan Kau menyambut hidup kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberkati Rehoboth dan Semarang. Berkati semua para pelayan Tuhan yang ambil bagian pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu. Terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tanganmu.